Saudara-saudara sedama yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Sungguh kesempatan yang sangat baik, di mana kita semua memiliki kesempatan untuk berbuat baik pada pagi ini. Kesempatan ini tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Jangan membiarkan kesempatan baik yang kita miliki berlalu begitu saja. Bapak, Ibu, dan Saudara, waktu kehidupan di alam ini begitu cepat. Jangan terlena dengan menganggap saya ini sudah baik, jadi nggak perlu kewihara. Cukup belajar melalui YouTube dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi masih kurang. Karena memang untuk belajar Dhamma harus datang. Buktikan. Nah, saudara-saudara, hadirnya ajaran Sang Buddha untuk mengevaluasi, untuk mengamati proses jalan kehidupan yang sedang kita jalani. Itu ajaran Dhamma. Dhamma yang telah Sang Buddha temukan. Jadi untuk mengamati proses jalannya kehidupan kita masing-masing. Jangan hanya mengamati proses kehidupan tetangga. Ya, kalau mengamati proses kehidupan tetangga paling jago, ya paling jago. Sampai buka pintunya aja dia tahu. Wah, ini pulang kerja ini, ya begitu. Nah, saudara-saudara, bukan berarti kita ini egois, hanya mengamati proses kehidupan diri sendiri. Bukan seperti itu. Saudara-saudara, orang lain tidak akan pernah tahu betapa mungkin orang itu menderita atau kita menderita. Tidak akan pernah tahu. Prosesnya seperti apa tidak pernah tahu. Nah, saudara-saudara, di dalam Dhamma baik saja tidak cukup. Betul ya, baik saja tidak cukup. Sudah rajin ke wihara,
masih diomongin. Nggak rajin ke wihara, diomongin. Udah gitu, jengkel. Loh, tadi sudah ke wihara, diomongin terus jengkel. Menderita sudah. Baik saja belum cukup. Belum. Nah, saudara-saudara, di dalam Dhamma ada sikap dari seorang atau orang yang baik. Ya, ada sikap yang terlihat dari perilaku orang yang baik. Ya, dari sekian banyak perilaku orang baik, nah ini di dalam Dhamma ada 8 yang dilakukan orang baik. Ya, di dalam kehidupan ini dari sekian banyak. Tadi saya katakan bahwa baik saja tidak cukup. Jadi lihat prosesnya. Nah, di antara 8 ini mana yang sudah kita miliki? Begitu. Yang pertama, mata pituna ataya hitaya sukaya hoti. Orang baik melakukan hal yang bermanfaat untuk ayah ibu. Jadi jangan mengaku baik kalau sama bapaknya aja sakit hati, sama mamanya sakit hati, ya baru dibangunin marah-marah, ngakunya orang baik, tapi sama orang tuanya kurang oke. Ya, kurang oke. Itu. Apa yang sudah kita lakukan untuk ayah dan ibu? Kalau orang sudah merasa baik, dia melakukan hal yang bermanfaat untuk ayah ibu. Adek, kalau mamanya cerewet bagaimana ya? Saya tuh kok agak sangsi membelikan hal yang bagus untuk ayah ibu atau untuk ibu. Saudara-saudara, kalau muncul pemikiran seperti itu, dibalik secepat kilat. Ya, dibalik. Jangan kita biarkan pikiran ini diisi oleh masa lampau. Masa lampau itu bisa 2, 3, 4 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan seterusnya. Ketika kita mengingat masa lampau yang baik dari orang tua, dibalik itu maksud tenggelamkan dulu secepatnya, ingat yang baik-baiknya. Loh, itu menggunakan perhatian, menggunakan sakti. Jika tidak, akan terus membawa-bawa masa lampau yang lalu dari orang tuanya sampai sekarang. Padahal sekarang orang tuanya sudah baik, sudah ngegorengin telur. Tapi anaknya masih ingat di masa yang lampau. Yang lampau dengan sekarang berbeda. Sangat berbeda. 1 jam yang lalu pemikiran Anda, pemikiran kita juga berbeda. 1 jam yang lalu dengan yang sekarang tidak sama. Walaupun dilihat sama, tetap tidak bisa sama 100%. Ya, begitu. Mata pituna ataya hitaya sukaya hoti. Orang baik melakukan yang bermanfaat untuk ayah dan ibu. Ingat yang baik-baik. Kalau misalkan kesel sama mama, ingat, oh iya,
mamaku mengandung. Kalau mamaku jahat, mungkin dulu aku nggak jadi dikeluarin, dimasukin lagi gitu ya kalau bisa. Ya, ingat yang baik. Oh, mama pernah bikinin sayuran, masak sayur walaupun asin. Gitu ya. Jadi jangan biarkan pikiran kita ini hanyut di masa lampau. Karena mama begini, papa begini, ya jangan langsung cepat. Ya, tidak salah Bapak Ibu kalau kita berpikir, mengingat masa lampau yang kurang menyenangkan, tidak salah. Kenapa? Karena itu wajar, kita belum suci. Yang salah itu adalah mengingat terus yang buruk-buruk. Kok salah Bante? Iya, karena itu perilaku pikiran yang tidak baik saja tidak cukup. Harus sayang sama ayah dan ibu. Walaupun ayah ibu jengkelin Bante. Iya. Jengkelin menurut Anda. Menurut saya tidak. Kan begitu. Boleh dong saya menilai seperti itu. Ya. Lalu yang kedua. Ya, yang kedua. Putak darasa ataya hitaya sukaya hodi. Orang baik melakukan hal yang bermanfaat untuk anak dan istri. Loh, ibu jangan merdeka dulu, hore, nggak perlu tuh suami dibaik-baikin ya Bante. Itu cuma anak dan istri saja. Ya kan? Bolehlah, suami juga harus ya. Nanti sampai rumah istrinya mententang sendiri. Bante bilang apa, harus baik sama anak istri. Ayo kasih. Ayo kasih. Nah, suaminya nggak dikasihani. Ya. Ya dua-duanya lah. Anak istri, ya suami istri, ya saling memberikan hal yang bermanfaat. Ya, jangan baiknya sama istri tetangga aja, disapa, kalau ketemu tersenyum. Nah, kalau ketemu istrinya, bosan deh. Ya, ketemu istrinya bosan deh. Berbeda dengan yang dulu, ya beda. Tidak akan sama. Atau baliknya suami istrinya juga. Rasanya sudah tidak ada rasa Bante. Lihat suami di rumah. Karena dari dulu sampai sekarang, ya dia di sini. Begitu. Saudara-saudara, hidup ini pilihan. Kalau sudah berani milih, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Harus itu. Jangan sampai tidak bertanggung jawab. Ingat ya, melakukan hal yang bermanfaat untuk anak dan istri. Bante, istri saya itu boros. Ya, misalnya loh ya. Ya diingatkan. Demi apa? Demi kebaikan bersama. Apa sih Bante yang bermanfaat untuk istri anak? Ya dengan mencari nafkah itu kan hal yang bermanfaat. Membawa istri dan anak ke wihara juga itu hal yang bermanfaat. Bante sudah saya mau ajak istri saya, nggak mau. Maunya ke Aeon. Ya. Maunya ke Aeon, ono ya. Begitu. Misalnya, tapi yakin ini baik-baik semua.
Atau suaminya diajak, Bante, saya sudah ajak suami saya, susah. Ada yang kayak gitu. Ya. Ada di dalam cerita Sang Buddha. Ya, kehidupan Sang Buddha. Sepasang suami istri. Ya, hanya memiliki satu pasang baju. Untuk kewihara bergantian. Kalau suaminya hari ini kewihara, pakaiannya dikasih suaminya. Besok gantian lagi istrinya. Ya, ada di sini bergantian. Nggak ada kan? Baju banyak sampai berjamur. Ya, baju banyak ya. Saya yakin nggak cuma 10 biji, mungkin 10 kali 10 biji, 10 pasang. Ya, kalau di kisah di zaman Sang Buddha tadi, ya bergantian. Ini bajunya banyak. Udah bolong juga tetap disimpan. Ya, begitu. Udah rusak-rusak tetap disimpan. Saya yakin tuh masih banyak baju yang tersimpan. Awalnya bagus jadi jelek. Karena keseringan di lemari. Lupa kasih kamper. Ya, jadi pada jelek. Kaos kaki bolongnya kecil, ya jadi besar bolongnya kaos kakinya itu. Ya, kalau bagi yang punya baju-baju banyak, disumbangin aja. Ya, supaya bermanfaat. Bermanfaat, iya sangat bermanfaat untuk kebaikan keluarga. Begitu ya. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah dasa kama kara pori sasa ataya hitaya sukaya hoti. Orang baik ya melakukan hal yang bermanfaat untuk pelayan atau pembantunya di rumah. Bapak Ibu menjadi makmur salah satunya itu karyawan. Ya enggak? Bukan 100% dari perjuangan kita sendiri. Karena pelayan, karena pembantu. Dikondisikan oleh pekerja-pekerja. Makanya uangnya muncul. Kalau karyawannya tidak mau gimana ya? Begitu. Petani-petani mogok. Gimana? Gak ada yang lagi makan pizza hut. Ya, Burger King. Ya, jadi petani-petaninya mogok semua. Ya, tidak ada yang diolah. Punya uang nggak bisa nyangkul. Punya sawah nggak bisa menanam. Harus menggunakan pelayan. Menggunakan karyawan. Atau pembantunya. Jadi jangan merasa baik kalau ternyata sikap kita terhadap pelayan kurang peduli. Begitu. Ini menurut Dhamma. Ya. Perhatikan karyawannya sakit, ditanya. Jangan cuma ditanya, kasih obat. Ini nanya doang. Kamu nanya, nah ya kan, diem. Nah, nanti diledekin ya. Gitu. Tanya, kasih obat. Obat disimpan di rumah sampai expired. Padahal itu obat mahal di rumah karena jarang dipakai. Akhirnya expired. Ya, padahal ngelihat orang sakit nggak keinget itu obat di rumah. Ya, nanti pulang cek ya obat di rumah masing-masing. Expired atau enggak? Itu berarti sudah terlampau lama obatnya bertapak di rumah. Ya.
Sering-seringlah berbagi obat, khususnya kepada pembantu Anda kalau lagi sakit. Itu melakukan hal yang bermanfaat untuk karyawannya. Kalau karyawannya ribuan gimana, Bante? Kan nggak mungkin dikasih obat semua. Oh, obat rumah saya habis nanti. Ya. Kalau karyawannya ribuan, berikanlah aturan yang baik dan bermanfaat untuk karyawan. Aturan yang baik itu kan bisa mengubah. Ya, tadinya karyawannya bolos-bolos jadi rajin. Itu kan hal yang bermanfaat. Apa? Itu pikirkan sendiri. Saya tidak punya perusahaan, tidak punya toko. Ya, apa nih kira-kira baik untuk karyawan saya? Itu. Ya, ini penting. Orang baik selalu memikirkan itu dalam kehidupan bermasyarakat. Ingat, Bapak Ibu, hidup tidak bisa sendirian, membutuhkan banyak orang. Ya, Sang Buddha itu sangat-sangat menghargai, sangat-sangat menghargai siapapun makhluknya dengan penuh meta, karuna, mudita, upeka. Saudara-saudara, lalu yang keempat, ya, orang baik melakukan hal yang bermanfaat kepada teman, saudara, ya, teman, saudara. Bante, teman-teman datang kalau ada maunya, kalau nggak ada maunya nggak ada yang mau datang. Bagaimana itu, Bante? Ya, ada uang, saudara kumpul. Nggak ada uang, saudara hilang. Kalau sudah punya uang yang bukan saudara, ngaku saudara, Bante. Saudara, itulah nilai kehidupan. Ambil yang baik-baiknya saja. Jika kita mampu membantu, bantulah. Jika kita tidak mampu, jangan merendahkan. Itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Ketidakharmonisan salah satunya adalah tidak saling peduli antara teman, sahabat, family, atau keluarga. Kurang peduli. Bagi orang baik, no. Teman, sahabat, family, kerabat, jika bisa dibantu, maka orang baik itu akan membantu. Kalau kita lagi susah gimana, Bante? Bagaimana kita bisa membantu? Minimal bantulah nasihat. Nasihati. Susah, Bante, dinasehati malah nasehatin balik. Ya. Ada yang sudah dinasehatin, nasehatin balik. Ya, bilang saja terima kasih. Ya, nggak usah jengkel. Ya. Itu. Lalu selanjutnya adalah puba petana ataya hitaya sukaya hoti. Orang baik melakukan hal yang bermanfaat untuk leluhurnya, untuk sanak keluarganya yang telah meninggal. Bapak Ibu, hidup di Jakarta, hidup di kota besar, memang terkadang
kita ini semua tersita oleh hal-hal duniawi. Sehingga leluhur, kerabat yang sudah berjasa kita lupakan. Karena apa? Karena sibuk mengurus duniawi saja. Ya. Di kota besar, sampai tempat di mana saya tinggal. Memang saya domisilinya di Papua. Ya, di Papua juga sama, sibuk. Ya, sibuk. Tapi jangan lupa leluhurnya. Ya. Bagaimana caranya, Bante? Setiap bangun tidur, pancarkan metta kepada leluhurnya. Gampang kan? Bangun tidur, cuci muka, duduk sebentar, pancarkan metta kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Itu salah satu cara. Agar apa? Kita tidak lupa. Karena kita ini semuanya calon leluhur. Diinginkan atau tidak diinginkan, calon leluhur. Begitu kan? Iya. Bante ngomongnya serem pagi-pagi, suruh jadi calon leluhur lagi. Bukan. Maksudnya supaya kita tidak lupa. Kalau kita lupa sama leluhur, berarti resikonya juga kita dilupakan oleh sanak keluarga. Sama seperti kita lupa dengan leluhur. Apalagi zaman semakin maju. Yang diingat hanya cuan saja. Ya, begitu. Sibuk terus. Ayo ke wihara, sibuk. Ayo jalan-jalan, ayo. Begitu ya. Pas ke wihara bilangnya sibuk. Pas temennya diajak kemana, ayo. Gitu ya. Itu. Nah, jadi orang baik selalu melimpahkan jasa, selalu memancarkan metta, selalu mengingat leluhurnya. Itu. Lalu yang keenam adalah rato. Ya, rato ataya hitaya sukaya odi. Orang baik melakukan hal yang bermanfaat untuk raja. Zaman sekarang diganti, yaitu presiden. Raja kecilnya RT RW. Ya, apa yang perlu dilakukan, Bante? Ya, kalau dari lingkungan, ya jaga lingkungan. Ya, jaga lingkungan. Kan ada tukang bersih-bersih, Bante. Ya betul, tapi kalau di depan kita ada sampah yang memungkinkan kita bisa angkat, angkat. Kalau tidak memungkinkan kita tidak angkat, ya bantu menginformasikan ke petugasnya. Pak, tolong ya. Nah, begitu. Itu juga bermanfaat. Ya, itu juga bermanfaat. Jadi jangan lupa. Ya, maksudnya melakukan hal yang bermanfaat untuk raja ini adalah untuk negara itu apa biasanya? Bayar pajak. Tuh, orang baik ingat pajak. Bisa juga. Ada lagi, kalau kepada negara, ya kita punya ideologis Pancasila. Itu juga bermanfaat untuk negara. Kalau masyarakatnya patuh, negara ini aman, nyaman, makmur, dan sentosa. Begitu.
Nah, selanjutnya adalah Dewa Tana Ataya Hitaya Sukaya Hoti. Orang baik melakukan hal bermanfaat untuk dewa dan dewi. Apa Bante? Dewa dan dewi biasanya ada yang suka dengan persembahan-persembahan, puja-puja. Ya, di zaman Buddha kan ada yang puja-puja. Yang tidak diperkenankan dalam hal itu adalah melekat dan meminta-minta. Itu tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Ya, meminta-minta. Kalau punya altar di rumah, dibersihkan, dirawat dengan baik. Nah, itu juga bermanfaat, ya, dan membiasakan diri sendiri menjadi pribadi yang bersih. Biasanya sih ikut bersih, ya. Kalau altarnya bersih, rumahnya ikut bersih. Kalau altarnya berdebu, banyak sarang laba-labanya, berarti itu rumahnya jarang dibersihkan juga. Mungkin karena kesibukan. Ya. Jadi jangan Anda mengatakan, jangan, tidak boleh ada altar, tidak perlu itu. Ya tidak, Sang Buddha tidak pernah melarang. Ya, Sang Buddha tidak pernah melarang. Ya, maka kalau setiap uposatha dianjurkan atas sila. Begitu. Itu kemungkinan kalau sungguh-sungguh sempurna silanya, atas silanya, konon dewanya ikut senang. Begitu. Lalu yang terakhir adalah Samana Brahmana Ataya Hitaya Sukaya Hoti. Orang baik melakukan hal bermanfaat untuk samana. Di sini maksudnya adalah seorang bhikkhu yang sedang menjalankan ya kehidupan tanpa berumah tangga. Ya, seperti Bapak Ibu menyokong ya para bante, berdana makanan dan sebagainya. Nah, 8 ini yang dilakukan oleh orang-orang baik. Kira-kira apakah setiap harinya sudah dilakukan atau belum semuanya ini? Jika belum, mulai saat ini, detik ini bertekad. Bukan besok. Bukan menunggu waktu untuk berubah. Tetapi berubahlah selagi ada waktu. Kan kebanyakan menunggu waktu ya. Nanti Bante, besok-besok juga saya berubah. Gitu ya. Nanti Bante, besok juga saya berubah. Berubah makin gak beres nanti. Ya, berubahlah sekarang. Jangan nunggu besok. Apa yang kurang baik di dalam diri kita, rubah dari sekarang. Keluar dari ruangan ini sudah kinclong. Lupakan sudah masa lalu. Keluar pintu ini sudah gres. Masa lalu biarkan masa lalu. Kalau masa lalu terus dibawa-bawa, maka hidup semakin berat. Udah badan berat, hidup makin berat, capek. Gitu ya. Capek. Yang berlalu biarkanlah berlalu. Setiap kali mengingat yang tidak baik, renungkan. Ini pun berlalu. Maka bisa
Anda menjalankan kehidupan dengan ringan. Masalah apapun, renungkan, ini pasti berlalu. Ya, maka orang baik akan selalu terus mengontrol dirinya, tidak terhanyut ke masa lalu, juga tidak hanyut ke masa yang akan datang yang sifatnya belum pasti. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu maju dan berkembang di dalam Dharma ajaran Sang Buddha. Terima kasih. Sabi-sata Bawantu Sukidata. Sadhu.